Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga kita dalam merancang program sekolah. Karena yang seperti kita ketahui, masalah terbesar kita di sekolah kita hari ini adalah sampah. Jadi hari pertama kemarin kita sudah coba browsing, ternyata begitu banyaknya pengusaha sukses yang hanya berprofesi sebagai pengolah sampah. Kemarin dan kita lihat ada 4 entah 6 pengusaha yang kita lihat, bahkan ada yang mencapai omset 150 juta per bulannya. Dan kemarin juga kita udah coba browsing, ternyata juga udah banyak sekolah yang menerapkan kegiatannya fokus pada pengolahan sampah. Jadi hari ini kita mau mendiskusikan hasil-hasil dari browsing kita kemarin, sehingga bisa kita putuskan program yang mana yang cocok yang kita laksanakan di SMA Negeri 1 Pulau Buntu. Oke, Ibu awali sesi diskusi hari ini dengan anak-anak Ibu mengungkapkan pendapatnya dari hasil browsingnya hari kemarin. Oke, silakan siapa yang mau bercerita pertama kali. Oh Bu, saya ketemunya di SMP ini pengelolaan sampahnya seperti ini. Mungkin enggak ya kita terapkan di SMA 1 Provinsi. Seperti itu kira-kira diskusi kita hari ini. Oke, bisa kita mulai? Oke, siapa yang pertama kali mau mengungkapkan pendapatnya dulu dari hasil browsingannya? Boleh saja hasil browsingan, boleh saja praktek yang anak ibu dulu pernah lakukan di SMP Ananda Ibu sebelum masuk ke SMA Negeri 1. Silakan. Ya, tangan ya. Oke. Dari hasil browsing yang dia cari, jadi di situ ada SMP Negeri 39 Padang, yaitu salah satu sekolah penggerak di Sumatera Barat yang beralokasikan di pinggir pantai. Jadi mereka menerapkan sebuah kewirausahaan yang mendaur ulang sampah lingkitang menjadi sebuah aksesoris gitu loh Bu. Jadi SMP 39 Padang ini mengambil kewirausahaan untuk penerapan proyek profil Pancasila mereka. Dengan tujuan untuk merancang strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal. Kegiatan dalam proyek ini bisa berupa kegiatan ekonomi rumah tangga, berkreasi untuk menghasilkan karya nilai jual, kegiatan lain yang bertindak lanjuti dengan proses analisis dan refleksi. Oke, berarti yang ditemukan oleh teman kita dia di SMP Negeri 39 Padang, dan kebetulan sama-sama sekolah penggerak dengan kita. Yang bermasalah di sekolahnya adalah sampah dari hutan karena dia di tepi pantai. Jadi di SMP 39 itu sampah lingkitang itu dijadikan aksesoris ya yang bernilai jual. Lingkitang nggak ada di tempat kita di mana? Nah, lingkitang nggak ada di tempat kita. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena itu hanya baru SMP ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan hasil browsingannya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti yang saya contoh tadi, yaitu dari SMA Negeri 9 Semarang. Pengolahan sampahnya dengan satu pemilihan memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik. 2. Menerapkan konsep 3R, reuse, penggunaan kembali, reduce, pengurangan, dan recycle, daur ulang. 3. Untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkungan sekolah, dikumpulkan ke tempat penampungan sementara atau TPS, selanjutnya diopor ke TPA atau tempat pembuangan terakhir. Dalam perancangan pengolahan sampah di sekolah, para siswa perlu dilibatkan secara aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan regu-regu yang bertugas secara terjadwal. Kegiatan pameran dan kompetisi berkala dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengolahan sampah. Menulis di blog atau majalah dinding merupakan latihan yang bagus untuk menumbuhkan jiwa-jiwa mengolah sampah, sehingga muncul kesadaran baru bahwa sampah bukan masalah tetapi peluang. Terima kasih. Lumayan bagus ya. Jadi Semarang. Di SMA 9 Semarang itu dia diarahkannya kepada tulisan-tulisan yang mengajak, sehingga sampah itu tidak lagi menjadi masalah dari hasil-hasil tulisannya. Jadi ada ajakan melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh peserta didik SMA Negeri 9 Semarang. Itu juga bagus. Nah, oke, ada lagi yang mau saya akan menceritakan tentang Indonesia yang kini punya sekolah sampah. Kesadaran pentingnya pengolahan sampah yang diterapkan secara formal kini mulai diperjelas. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada Senin 15 Maret 2021 meresmikan program pengolahan sampah melalui pendirian Sekolah Sampah Nusantara yang bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Program ini hasil kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Montres Avatar Indonesia, Menko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti Indonesia juga punya sekolah sampah Nusantara. Sebegitu seriusnya pemerintah Indonesia terhadap pengolahan sampah. Ada lagi? Oke, silakan Aluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika teman-teman tadi menjelaskan tentang sekolah yang dia dapat dari browsingannya, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu di SMP. Jadi saya berasal dari SMP 2 Pulau Kunjung, yang dimana SMP tersebut merupakan salah satu SMP adiwiyata. Jadi SMP ini menerapkan sistem untuk siswanya agar melakukan piket lingkungan setiap paginya yang dilakukan secara bergilir setiap kelas. Dan sekolah ini menerapkan siswanya agar tidak membawa sampah plastik ke lingkungan sekolah serta lebih dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah. Jadi dan sampai sekarang sistem tersebut terus dilakukan hingga jarang sekali ditemukan sampah plastik di lingkungan sekolah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita udah peroleh informasi dari beberapa teman. Ada yang tingkatnya Indonesia, kayak tadi ada SMA 9 Semarang, ada SMA Sampah Nusantara. Yang skopnya Sumber juga kita udah dengar dari SMP 39 Padang. Dan di skop nama saya sendiri ternyata ada juga sekolah yang mensiasati gimana sampah tidak banyak beredar di sekolahnya, yang dilaksanakan oleh SMP 2 Pulau Kunjung yang disampaikan oleh Aluna juga tadi. Oke, dari sekian yang dipaparkan oleh teman-teman kita, Ibu mau minta tanggapan dari yang lain. Kira-kira mana yang bisa kita laksanakan, atau mungkin anak ibu punya ide yang baru untuk kegiatan yang mau kita laksanakan supaya sampah di SMA 1 ini tidak banyak lagi, jiwa wirausaha Anda juga bisa ditumbuhkan, tapi dengan hal yang sederhana ibu mau.
seperti itu. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Berdasarkan dari paparan teman-teman tadi, ada yang bisa kita terapkan di sekolah, ada yang tidak bisa diterapkan di sekolah. Seperti pada SMP Negeri 39 Padang, yang lokasinya berada di tepi pantai, dia membuat kreasi dari lampu hitam. Sedangkan kita di SMA 120 yang tidak berlokasikan di tepi pantai dan kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidak bisa ya, ada pendapat lain? Oke, silakan disampaikan. Gimana kalau gini aja Bu, jadi sampah tuh kan dibagi di organik sama anorganik. Yang organik itu kita buat kayak pupuk kompos, kalau anorganik itu kita buat jadi kerajinan. Oke, itu yang pilihan juga ya. Oke, gimana dengan yang lain? Skip dulu. Sedikit tanggapan untuk Nabila, itu sedikit ribet sih menurut saya, karena lebih baik atau dalam hal sederhananya kita memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Itu kita pilih yang sampahnya yang emang masih bisa didaur ulang, kita masukkan di dalam plastik. Kalau sudah tidak, kita bisa membuang ke pembuangan akhir. Tadi kata Nabila, kita menjadikan sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Tapi menurut saya dalam pembuatan pupuk kompos kita juga memerlukan pengetahuan lebih agar tidak terjadi kemungkinan kegagalan dalam pembuatan pupuk kompos tersebut. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Sip, kata si Dea. Ribet kalau kita harus jadikan kompos, kalau kita jadikan barang-barang kreatif lagi. Katanya ya udahlah kita pisahkan aja. Ya oke, kita pisahkan aja mana yang bisa masih bisa didaur ulang, kita masukkan ke dalam plastik. Oh, yang bisa dijual maksudnya. Ya, yang bisa dijual kita masukkan ke dalam plastik. Yang tidak kita buang ke pembuangan akhir. Gimana Ketua? Menurut saya pendapat dari Dea itu sangat keren. Jadi bagaimana kalau kita bentuk saja daftar piketnya untuk penjualannya, dan bisa uang tersebut kita kumpulkan kepada bendahara kelas. Oke, jadi dana kelas. Oke. Gimana kira-kira waktu pelaksanaannya? Kapan kita laksanakan? Hari apa kita sepakati? Ayo Najifah, hari apa kita sepakati bagusnya? Kalau hari Jumat aja gimana? Bukan kita ada proyek P5 juga, jadi kita langsung arahkan siswa untuk memilah sampah juga di pas proyek P5 tersebut. Oke, berarti kita laksanakan di hari Jumat. Karena hari Jumat kita ada program P5. Jadi waktunya lumayan fleksibel. Tambah satu lagi, di hari Jumat itu memang dianjurkan kita umat Islam itu memang bersih-bersih. Maka kita kasihlah judul program kita ini dengan nama Jumat Bersih tapi produktif. Ya, Jumat Bersih tapi produktif. Tidak hanya sekedar bersih tapi juga menghasilkan nilai jual. Yang insya Allah nanti apa yang kita impikan dari browsing kita kemarin, ternyata pengusaha kita itu banyak yang dari hanya sekedar pengumpul sampah. Jadi kalian besok ada yang jadi miliarder sampah. Keren kan? Oke. Terima kasih banyak, itulah diskusi kita hari ini. Nah, insya Allah program ini akan kita rancang bersama-sama. Kita buatkan nanti proposalnya bersama-sama, baru kita bawa ke kepala sekolah kita. Sekian anak dan ibu, terima kasih banyak. Ibu Ahli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.